menasihati saudara kita yang sudah terbukti mengikuti tugas sesat? Cara menasehati adalah ngomong. Cara menasehati adalah menasehati. Itulah dia cara menasehati. Bagaimana lagi cara menasehati kalau bukan menasehati? Coba. Itulah. Menasehati itu adalah menyampaikan apa yang kita tahu. Itulah dia nasihat. Maka jawaban saya simpel, cara menasihati adalah omongkan. Omongkan dengan akhlakul karimah, omongkan dengan tutur kata yang baik, omongkan tidak pakai marah-marah, tidak pakai akhlak yang buruk, omongkan dengan lemah lembut, agama kita di agama lemah lembut, walau dalam menasihati. Tapi kalau yang Anda tanyakan bagaimana cara menasihati agar dia sadar bahwa itu sesat dan kembali kepada jalan yang benar, kalau itu yang Anda tanyakan, saya mengatakan saya tak punya caranya. Bahkan Rasulullah tak punya caranya. Bahkan Nabi Nuh tak punya caranya. Bahkan Nabi Ibrahim tak punya caranya. Apalagi saya. Buktinya ada orang yang sesat di zaman Nabi. Nabi nasihati, tak keluar mereka dari kesesatan itu. Namanya Abu Jahal. Namanya Abu Lahab. Namanya Abu Talib. Apakah Nabi telah menasihati? Telah menasihati. Keluarkah mereka dari kesesatan itu? Jawabannya tidak. Berarti tidak ada rumus menasihati agar orang bisa keluar dari kesesatan. Tak ada rumusnya. Kalau ada rumusnya, Nabi pasti pakai itu untuk pamannya, paling tidak pamannya Abu Talib dan Abu Lahab. Coba. Nabi Ibrahim akan pakai rumus itu untuk bapaknya, sehingga bapaknya tahu bahwa dia sesat dan keluar dari kesesatan itu. Nabi Nuh akan pakai untuk istri dan anaknya. Kalau yang Anda minta adalah cara menasihati agar orang itu sadar dan orang itu bertaubat, saya tak tahu caranya. Saya bisa hanya ngomong, saya ngomong. Yang terima, alhamdulillah. Yang tak terima, alhamdulillah. Semua alhamdulillah. Kenapa? Dengan diomongkan kebenaran, kebenaran tetap ada di permukaan bumi. Kebenaran tetap disuarakan di permukaan bumi. Hujah Allah tetap tegak di permukaan bumi. Yang di atas kebatilan tetap tahu dia di atas kebatilan walau tidak ikut kebenaran. Sehingga di akhirat dia tidak punya argumentasi di hadapan Allah. Karena tetap disuarakan di sepanjang umur dunia ini, suara kebenaran tetap tegak di permukaan bumi. Itulah tujuan Allah menyuruh kita untuk beramar ma'ruf bernahi mungkar, bukan untuk merubah orang. Kalau seandainya kesuksesan sebuah dakwah dinilai dari banyaknya pengikut, maka apakah mungkin kita lebih hebat daripada para nabi dan para rasul? Sebagian para nabi dan para rasul pengikutnya cuman 3 orang, 4 orang, 5 orang, 10 orang. Nabi Nuh pengikutnya 40 orang. Kita jadi masjid ini udah berapa orang ini? Apakah itu artinya kita lebih sukses dalam berdakwah daripada Nabi Nuh? Nabi Nuh lebih hebat daripada kita berdakwah, walau pengikutnya hanya 40 orang. Itu pun 950 tahun berdakwah. 40 orang itu dihasilkan dengan izin Allah setelah 950 tahun dakwah, dapatnya cuma 40 orang. Allah takdirkan yang beriman itu hanya 40 orang. Sehingga Allah katakan di dalam Al-Quran, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidak ada yang beriman bersama Nuh kecuali hanya sedikit. Itu artinya apa? Kalau kita angkat 950 tahun dibagi 40 orang, itu rata-rata satu tahun itu satu orang itu dapatnya 23 tahun. 23 tahun dakwah, 23 tahun dakwah dapat satu. 23 tahun berdakwah dapat satu. Maka kesuksesan dakwah tidak dinilai dari berapa banyak pengikut. Kesuksesan dakwah dinilai dari pertama, tetap berada di atas kebenaran dan menyuarakan kebenaran. Yang kedua, istiqamah untuk menyampaikannya dan tidak memutarbalikkan yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Tetap menyuarakannya, disukai atau tidak disukai orang. Tapi mereka menyampaikan dengan akhlak. Soal orang suka, nggak suka bukan urusan. Maka saya tidak punya rumus untuk menyampaikan sebuah nasihat agar orang tersebut bisa menerima kebenaran tersebut. Nggak punya rumusnya. Nabi Muhammad SAW tidak punya rumusnya. Nabi Ibrahim AS tak punya rumusnya. Buktinya orang yang mereka cintai
tak mendapatkan hidayah. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Maka kalau cara menasihatinya adalah ngomongkan dengan cara yang baik, dengan tutur kata yang baik, dan jangan sungkan, jangan malu, jangan takut dia tersinggung. Yang penting kita akhlak kita baik, ngomong, udah selesai. Banyak juga yang ngomong tuh Ustaz, banyak juga yang tanya, Ustaz bagaimana cara menasihati fulan supaya dia tidak dan dia tidak tersinggung. Jangan urusan tersinggung orang, jangan dibahas. Orang Quraisy tersinggung nggak ketika Nabi Muhammad berdakwah? Tersinggung nggak? Oh, marah. Tak sampai marah, ingin bunuh Nabi saking tersinggungnya. Apakah Nabi kita berdosa ketika orang Quraisy tersinggung dengan dakwah beliau? Enggak. Enggak. Umat Nabi Ibrahim tersinggung nggak dengan dakwah Nabi Ibrahim? Tersinggung. Ayah Nabi Ibrahim marah nggak kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim berdakwah suara tauhid, suara kebenaran? Iya. Tapi apakah itu semua kesalahan? Maka jangan pedulikan orang tersinggung tidak tersinggung, orang marah tidak marah, bukan urusan kita. Sampaikan dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik, dan istiqomah untuk menyuarakan yang hak adalah hak, batil adalah batil. Wallahu a'lam. Nah. Itu namanya takhassus. Takhassus itu orang-orang khusus yang bahas. Fak yang dalam harus dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan ilmu yang hebat. Jangan kita. Nanti kita takutnya nyelam, tenggelam. Biarkan orang yang sudah mengerti berenang yang benar, ahli dalam berenang, masuk ke dalam kancah orang-orang yang sesat dan menyelami kesesatan mereka dan membongkar kesesatan itu kepada umat. Jangan kita yang tak terlalu pandai berenang ini yang masuk ke kancah itu. Adapun kalau antum berdalil dengan hadis Hudzaifah bin Yaman, ahlan wa sahlan ala sam'i ala ra'si wal ain. Kita tahu hadis itu, tapi Salman Al-Farisi satu orang. Mayoritas para sahabat apa yang mereka lakukan? Berarti takhassus. Kita akan terbalik. Belajar kebenarannya malas, belajar kesesatannya rajin. Kata para ulama itu untuk orang-orang yang qadamu sidqin fil haqq. Mereka sudah punya kekuatan yang hebat dalam mengetahui kebenaran. Maka mereka lah yang boleh untuk masuk ke dalam dunia kesesatan, untuk mengetahui dunia kesesatan itu dan membongkarnya kepada umat. Dan sampai dari dahulu kala sampai sekarang itu ulama-ulama spesial yang melakukan itu. Tidak semua ulama melakukan hal yang sama. Tapi ada orang-orang khusus yang memang punya kemampuan ilmiah yang luar biasa. Mereka yang akan tampil melakukan itu. Ada ulama-ulama yang menyebarkan agama Nabi, menggambarkan sunnah Nabi, menyebarkan bagaimana sholat yang benar, puasa yang benar, bagaimana tata wudhu yang benar, bagaimana suci daripada nifas yang benar, bagaimana cara suci daripada junub yang benar, bagaimana cara tayamum yang benar, bagaimana cara berdagang yang benar, bagaimana cara, itu yang disampaikan oleh para ulama. Hidup mereka dihabiskan untuk itu. Maka jangan berdalil dengan hadis khusus untuk kita semua, ayo sama-sama kerjakan itu. Salah pasang nanti, wallahu a'lam. Nah. Kalau asatis saja berbeda pendapat, ngapain kita masuk? Begini cara yang benar. Kalau asatid, ustad berbeda pendapat, ngapain kita nyemplungkan diri kita dalam ustad berbeda pendapat? Ngapain kita cemplungkan diri kita ke situ? Ustad aja beda pendapat. Takutnya tambah masuk kita, tambah parah keadaannya. Ini loh. Ini real yang benar yang terjadi. Kalau ustad saja beda pendapat, ustad yang insya Allah kita yakin ustad itu belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar sunnah, pergi kepada para ahli ilmu, membaca kitab para ulama, itu yang kita anggap ustaz kan tadi gitu kan. Saya memahami dari pertanyaan seperti itu sih. Tapi mereka berbeda pendapat. Lah kalau ustaz saja berbeda pendapat, kita yang tidak ustaz mundur. Jangan justru masuk ke perbedaan pendapat itu.
Siapa yang berhak masuk ke dalam dunia perbedaan pendapat para ustadz? Yang berhak adalah orang yang ilmunya di atas ustadz. Supaya mereka yang kemudian menakar, hei kamu salah. Pemahamannya maknanya begini, begini, begini. Kamu yang benar dalam bab ini. Tapi dalam bab yang lain kamu yang salah, yang benar justru ini. Antum ketika masuk ke dalam kancah perbedaan para ustadz, mau jadi apa sih? Mau jadi juri? Hah? Mau jadi apa? Atau justru mau menjadi perbedaan pendapat itu menjadi makin parah? Dengan masuknya orang-orang yang tak layak masuk dalam pembicaraan perbedaan pendapat, lalu dia mencemplungkan dirinya dalam perbedaan pendapat dan pembicaraan tentang perbedaan pendapat itu. Mereka berbeda pendapat pakai ilmu. Antum berbeda pendapat masuk dalam kancah pakai apa nantinya? Tidak hanya ahli ilmu, para ustadz telah sampai kepada kita perbedaan pendapat antar dua ulama. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, terjadi perbedaan pendapat di antara dua ahli ilmu. Saya nggak berani masuk. Kenapa? Yang harus masuk yang ilmunya di atas mereka. Adapun saya masuk, nggak bisa saya. Ini ahli ilmu yang berdebat. Maka sadar siapa diri. Sadar siapa diri. Maka tugas kita ketika yang di atas kita ahli ilmu, di atas kita berbeda pendapat, yang itu tadi, ya Allah tunjukkan saya mana yang benar. Jangan masuk dalam kancah itu. Yang masuk dalam kancah itu, kalau tidak untuk menyelamatkan, maka akan memperkeruh suasana. Yang bisa untuk menyelesaikan adalah orang-orang yang berilmu dari keduanya. Dari mereka yang sedang berseteru. Wallahu a'lam. Nah. Waalaikumsalam. Perkataan seperti ini, perkataan global yang kita butuhkan, apa maksud dan tujuan? Kemana maksud dan tujuan perkataan itu? Karena dia sebuah kalimat yang bisa maknanya bermacam-macam, multi tafsir. Ya, jadi apa? Kita tidak bisa menghukumi sebuah kalimat itu sampai diterangkan kepada kita maksud dan tujuannya apa sih kata-kata ini. Dari maksud dan tujuan yang diterangkan dengan jelas, baru kita bisa melihat, oh ini maksudnya dan tujuannya benar. Oh ini maksud dan tujuannya salah. Jadi sekedar begitu saja, saya tidak bisa menghukumi benar atau tidak benarnya perkataan orang tua itu. Sehingga saya tahu apa maksudnya, apa yang ditujukan, apa contohnya, bagaimana cara memahami kalimat ini. Alam yang terbentang jadikan guru. Oke, alam terbentang jadi, tapi maksudnya apa sih? Pengalaman hidup misalnya. Oke, pengalaman hidup. Tapi kalau guru maksudnya guru agama, ya tidak bisa. Alam tidak bisa dijadikan guru agama. Karena ada orang yang memakai kalimat alam yang terbentang jadi guru itu pokoknya nimba ilmu dari siapa saja. Sampai belajar dari semut. Ilmu apa kita belajar dari semut? Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Soal bermain ke rumah ponakan. Ya boleh, kalau ponakan kan mahram. Adik kakak, anak kakak, anak adik, itu ponakan, itu boleh, itu mahram. Boleh bermain ke rumah kita walaupun hanya kita sendirian di rumah karena kita adalah bibinya. Allahu a'lam. Dan yang kedua, yang pertama tadi apa? Apakah itu khusus? Apakah itu adalah sesuatu yang khusus milik orang identitas atau apa namanya, khusus milik orang yang bukan muslim? Anda nggak tahu. Apakah itu khusus milik
orang yang ciri khas yang bukan muslim? Kalau ciri khas yang bukan muslim nggak boleh. Namanya tasyabbuh. Apa yang nggak tahu. Apakah itu sesuatu yang spesial untuk mereka yang bukan muslim? Atau semua yang muslim nggak muslim sama aja? Kalau di sana, di negeri yang disebutkan sama aja, itu sama, semua sama. Nggak ada beda antara yang muslim dengan yang tidak muslim. Maka bukan kekhususan orang yang selain Islam. Tapi kalau itu adalah kekhususan, spesialnya, ciri-ciri khasnya orang yang bukan muslim, maka nggak boleh. Nggak boleh. Kan ada sesuatu tuh yang dipasang di kepala, itu jelas bukan ciri khas yang bukan muslim. Akhir tahun banyak itu kejadiannya. Nah itu nggak boleh dipasang. Itu nggak boleh dipasang. Karena itu memang ciri khas, identitas khas orang yang bukan muslim. Nah kalau seperti itu, lampu tadi ya. Nah, kalau seperti itu, maka nggak boleh. Tapi kalau tidak, Allah, maka hukumnya berbeda. Dan Anda tidak tahu sama sekali sampai sekarang. Itu apakah ciri khas mereka dengan agama mereka, spesial agama mereka yang tidak muslim, ataukah bukan? Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan terakhir, Ustaz, apakah boleh kita mengikuti pertanyaan seperti pertanyaan olahraga dalam rangka terdapat Ustaz, seperti itu yang nanti juga disebut? Ada uang inset, kemudian ada dapat hadiah setelah inset, jadinya judi. Kalau kita masuk dalam sebuah pertandingan pakai uang, setelah itu ada yang pemenang, dapat hadiah besar, lebih besar daripada uang yang di-inset tadi, maka itu adalah judi. Itulah dia judi. Itu haram karena judinya. Atau haram karena terbuka auratnya. Atau haram karena melalaikannya apabila pertandingan membuat orang tidak sholat, tidak pergi ke masjid, melalaikan maghrib, itu jadi haram juga. Yang mubah kalau kemudian melalaikan yang wajib jadi haram. Wallahu a'lam, yang bisa saya jawab. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala membimbing langkah kita ke jalan yang diridhoi dan dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Mari saudaraku, kita dituntut oleh Allah untuk belajar Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan sunnah. Itulah kebenaran. Sumber kebenaran semuanya ada di sana. Semua kebenaran sudah dibahas oleh Al-Quran dan hadis. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Mereka tak akan mendatangkan permisalan apapun daripada kebatilan mereka, melainkan kami telah mendatangkan untukmu sesuatu yang hak dan lebih baik keterangannya. Maka tidak ada kebatilan datang setelah Al-Quran diturunkan Allah, melainkan di dalam Al-Quran ada bahasan yang membahas kebatilan itu. Bayangkan, ini Al-Quran sumber hidayah sampai dunia kiamat. Walau diturunkan 23 tahun masa kenabian Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, namun dia mampu menepis seluruh kesesatan sampai hari kiamat. Kenapa? Karena ini firman Allah. Maka tidak ada kesesatan, melainkan di dalam Al-Quran ini ada ayat yang membantah kesesatan itu. Itulah dia kehebatan Al-Quranul Karim, firman Allah tabaraka wa ta'ala. Kok bisa 23 tahun cuman diturunkan membahas seluruh kebatilan sampai dunia kiamat? Ya, karena Allah yang menurunkannya tahu seluruh kesesatan sampai dunia kiamat. Ya atau tidak? Allah yang menurunkan Al-Quran ini, bukankah Allah sudah tahu apa saja yang sesat sampai dunia kiamat? Allah sudah rumuskan di dalam Al-Quran bantahannya. Maka tidak pernah para ulama membantah kebatilan melainkan pakai Al-Quran. Walau Rasul sudah 1400 tahun lebih meninggal dunia. Dan kebatilan yang datang setelah Rasul tiada pun di zaman Rasul tidak ada. Tapi dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan ayat tadi menjadi dalil. Mereka tidak mendatangkan kebatilan kecuali kami telah datangkan kepadamu kebaikan dan tafsir yang jelas dalam kebaikan tersebut. Berkata para tabi'in. Dan para tabi'in ini yang berkata ulama-ulamanya. Bukan tabi'in yang awamnya, ahli ilmu dari tabi'in. Tidak pernah ada sebuah masalah kami bingung mencari hukumnya dan kami bertanya kepada para sahabat, melainkan para sahabat menjawab kami pakai Al-Quran. Ulama tabi'in bingung dalam sebuah perkara, bertanya kepada sahabat, sahabat menjawab pakai Al-Quran. Padahal tabi'in itu ulamanya dan hafal Al-Quran dari kecil. Lalu mereka katakan, qasurat fihi afhamuna. Pemahaman kita yang pendek terhadap Al-Quran itu. Pemahaman kita yang lemah terhadap Al-Quran itu. Sementara pemahaman para sahabat, Masya Allah.
Maka kembalilah kepada Al-Quran, kembalilah kepada sunnah, kembalilah kepada sumber agama yang hak. Dengan banyak belajar itu, banyak memahami itu, banyak mengkaji itu, insya Allah semakin nampak mana jalan-jalan kesesatan. Wallahu alam, semoga Allah berikan kita hidayah dan wafatkan di atas hidayah. Semoga Allah maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.